Ketemu lagi sama Irsya di program Dengar Kata Ustadz. Kalau misalnya nih, kita nih misalnya nih beli gorengan 5 nih kita makan, tapi belum bayar minta kembalian, itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu lebih parah lagi sih. Nah, teman-teman juga ya, semua yang pemirsa ya yang di sini, dia menampakkan kekayaannya dia dengan harapan orang-orang itu tidak sungkan kalau mengadu kepada dia. Kalau tidak bisa berkata jujur, lebih baik Dia maka itu biar gak berbohong itu ya, ya udah hidup apa adanya saja. Karena ketika kita menampakkan kebohongan, kita nggak punya duit, atau pamer-pamer, itu kan jadi fitnah juga. Iya, betul. Akhirnya orang benci sama kita. Kenapa saudara-saudara kita banyak benci sama kita? Kenapa? Karena kesalahan kita suka show off. Kita suka pamer kemewahan hidup kita, sehingga mereka berharap kita bantu. Ya? Coba pikirkan, kenapa banyak orang dibenci oleh adiknya, dibenci oleh abangnya, dibenci oleh pamannya, dibenci oleh kakak, oleh keluarganya. Kenapa? Kenapa dia benci sama kita? Kenapa dia benci sama satu orang kaya? Padahal yang lebih kaya banyak, dia gak benci. 9 naga tuh kaya tuh, tapi tanya, kamu benci gak? Enggak. Dia gak pernah bilang tuh sombong banget, tuh pelit. Dia gak pernah bilang orang pelit. Kenapa? Karena mereka tidak berharap kepada orang-orang kaya itu. Kenapa dia benci sama kita? Karena dia berharap kepada kita. Makanya supaya orang tidak berharap kepada kita, kita jangan pamer. Ya biasa-biasa aja hidup itu. Ya, hidup sederhana, makan minum sederhana, bagi makan orang. Yang biasa hidup mewah nih, sekali makan 1 juta kan. Sekarang sekali makan 1 juta juga, tapi beli makanan nasi bungkus. Ya, yang dulu 1 juta makan berempat. Sekarang 1 juta bisa makan 100 orang. Ya, beli nasi bungkus bagi 100 orang. Yang biasa beli baju-baju branded yang mahal, 1 baju 5 juta, sekarang belanja 5 juta, tapi beli 100 baju. Ya, bagi orang. Jadi untuk hijrah itu bukan berarti mengecilkan pengeluaran, bukan pelit. Kita tetap jadi orang dermawan, kita tetap hidup royal semua, tapi yang tadi untuk diri sendiri sekarang berbagi. Keren kan? Keren. Nah, jadi begitu. Nggak apa-apa untuk punya Lamborghini, punya ini semua, punya Ferrari. Itu tetap sampah dalam pandangan Allah. Ya, orang bilang itu bang, itu ustadz, tapi kenapa hidupnya ini, tas istri mahal, Hermes ini semua. Saya bilang mungkin duitnya banyak. Bagi dia, tas segitu itu murah. Bagi kau itu mahal, bagi dia murah. Paham? Jadi kalau kita melihat orang di sosial media, kita jangan jadi hakim. Atau melihat orang-orang ustadz yang hidupnya mewah, ya, rumahnya bagus, motornya mahal, naik mobil Ferrari, naik mobil semua, Alphard semua. Itu bukan berarti orang yang kita perhatikan itu cinta dunia, belum tentu. Saya mau tanya nih, ada orang naik mobil supercar, belum azan, dia sudah parkir di masjid. Dia tunggu waktu azan, dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian dia sholat berjamaah 5 waktu. Satu orang kaya. Ada satu orang naik sepeda ontel, azan dia ke pasar, atau dia ke sungai mancing ikan. Siapa yang pecinta dunia rupanya? Yang ontel. Ontel itu. Jadi cinta dunia itu tak ada hubungannya dengan kemiskinan, kekayaan. Hubungannya dengan hati kita. Nah, maka kita jadi orang apa adanya. Kalau kaya, jangan menyembunyikan kekayaan. Ada orang kaya takut dimintain, pura-pura miskin. Ada. Tiap ketemu susah der. Aduh, gimana? Aduh terus. Aduh. Gimana bang? Aduh. Biar nggak dimintain. Padahal kita cuma nanya kabarnya. Dia udah takut nih uang keluar ini kalau nanya apa kabarnya. Ya, suzon nih. Nah, jadi yang miskin jangan sok kaya, yang kaya jangan sok miskin. Hidup apa adanya tanpa berbohong, tanpa ada kedustaan. Ya, ada sahabat Nabi SAW itu ya, yang hobinya memakai baju mewah. Dia pakai baju mahal, pakai sorban bagus. Supaya apa? Niat dia supaya orang miskin tidak malu minta tolong sama dia. Dia menampakkan kekayaannya dia dengan harapan orang-orang itu tidak sungkan kalau mengadu kepada dia.
Ya, ada juga sahabat Nabi yang suka pakai baju tambal-tambal, bukan karena dia pengen dibilang zuhud, pengen dibilang wali Allah, bukan. Dia karena takut hatinya berubah. Ada orang memutuskan tidak mau memakai barang-barang mahal karena takut hatinya berubah. Nih, kalian nih. Nanti pulang naik angkot umpamanya. Orang turun dari angkot dan turun dari Alphard, kira-kira berubah nggak cara jalannya? Berubah. Beda, Pak. Orang turun angkot dengan turun Alphard tuh cara jalannya beda, Pak. Orang turun mobil mewah tuh slow motion jalannya, Pak. Iya. Takut rusak. Dia rasa dia paling ganteng di sini. Ya, padahal itu mobil itu tidak bisa memuliakan, tidak bisa membahagiakan. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah bukan orang yang beriman, orang yang rusak imannya. Begitu juga orang yang merasa hina dengan kemiskinan, orang yang rusak imannya. Maka kita hiduplah jujur apa adanya. Kalau ada, bilang ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak usah soft. Nggak usah kita selfie di mobil orang seakan-akan itu mobil kita. Malah nambah musuh aja. Ustadz, saya mau nanya nih kalau soal itu. Misalnya kan kita nih anak-anak muda nih, misalnya balik lagi nih mau ngedeketin perempuan nih biasanya. Nah, kita mau nunjukin sesuatu nih kalau misalnya kita punya loh, ada gini loh, kayak kita nongkrong di coffee shop misalnya tiap hari, terus juga foto-fotonya estetik kalau zaman sekarang katanya, terus juga bergaul sama orang-orang yang pakaiannya keren-keren gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Padahal aslinya itu kita orang yang biasa aja gitu. Lu kali itu mah. Itu orang nih Suka nyeritain orang ternyata dirinya ya. ini misalnya kan, misalnya lagi. Sultan Pak Ustadz kalau begitu. Saya kasih tahu ya, ini sebuah buat teman-teman pemirsa di rumah juga. Kalau perempuan itu kita kenalkan dengan dunia, kita kenalkan dengan kemewahan, yakinlah bukan cinta dia yang bertambah, tapi sifat tamak dia terhadap dunia akan bertambah. Sultan, ini keren juga kalau jadi nama dia nongkrongnya di coffee shop nih. Ya. Ternyata pas jadian sudah, akhirnya di mana? Kaki lima. Warkop kopi. Kopi keliling. Ternyata. Nah, jadi jangan ada kedustaan. Kalau sekedar posting estetika untuk ya hiburan ya, sosmed nggak apa-apa. Asal jangan ada niat untuk menipu orang. Nah, nanti kalau aku ini pasang jebakan dulu nih kan, dikira prank dia nanti kan. Gitu. Biasa-biasa aja. Ada sedikit pertanyaan dari saya nih. Kan waktu itu saya punya botol minum nih, punya ibu saya. Kan kayak bagus nih botol minum, akhirnya dipakai sama saya. Terus Botol apa? Botol minum. Botol. Botol minum apa sih namanya? Tupperware. Yeah. Saya pakai, terus pas kata pulang ke rumah saya lupa di mana tuh botol minumnya. Ketinggalan. Terus ditanya lah sama ibu. Dam, ini mana botol minum? Saya bilang, nggak tahu, lupa. Emang dipakai sama Adam biar dia Biar nggak kena marah. Akhirnya saya bohong lah gitu, Pak Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz ya? Dosa dah nih. Mudah-mudahan ibu saya tidak nonton dah. Maaf ya. Masalah Tupperware, hati-hati. Itu mama dia nggak akan bisa. Dia hilang apapun asal Tupperware jangan kembali semua. Itulah. Minta maaf aja. Kan ibu sendiri nggak mungkin dipecat. Gue pecat lo jadi anak, jangan. Coret di kakak gitu. Iya, sama kayak ada tuh yang minta duit 32 juta sama maknya minta beli handphone. Ya, kata mak itu di laci ada duit. Ya, ada laci kau lihat. Mana ada duitnya Pak? Apa kau lihat? Kakak. Coret namamu sana. Iya. Nggak mungkin dicoret dari kakak hanya gara-gara Tupperware. Maaf ibu, peluk cium kaki ibu. Maafkan Tupperwaremu hilang bu. Ini saya dimaafkan. Paling minta ganti ntar. Minta ganti ntar. Potong uang jajan dah ini. Iya, jadi berbohong, sekiranya berbohong itu merugikan orang, ya, merugikan diri kita, itulah yang diharamkan. Tapi kalau berbohong untuk kemaslahatan tadi kan, saya bilang menyenangkan hati istri, untuk menyenangkan hati suami, ya, untuk mendamaikan orang yang berselisih paham,
Contoh nih ribut nih Sultan sama Saddam. Terus satu hari saya bilang, Dam, Sultan salam tuh dia kayaknya suka banget sama lu. Padahal enggak kan. Atau sama Saddam juga saya bilang gitu, Dam, itu ditanyain sama Sultan tuh, pengen katanya mau baikan, mau kapan-kapan ngopi. Bohong kan? Tapi dengan bohong ini mereka berdamai. Iya. Nah itu boleh. Masya Allah. Berapapun kosnya, harganya harus kita keluarkan untuk mendamaikan orang, itulah amalan yang terdahsyat. Apalagi mendamaikan suami istri yang lagi ribut. Jangan jadi jadi kompor, jadi ini bahan bakar. Orang panas-panas dibakar lagi. Ya hajar aja bang. Jangan. Siap jadi juru damai ya. Insyaallah. Jangan adu domba. Jangan suka menyampaikan perkataan-perkataan ya yang sekiranya membuat orang berantem. Jangan. Nah, kalau tidak bisa berkata jujur, lebih baik Diam. Masya Allah, luar biasa Ustaz Dery. Jadi cerah nih ya buat kita semua juga. Jadi ingetin lagi nih buat sahabat Kompas TV juga untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata juga ya. Kalau tadi ya, kalau kita singgung lagi, hidup apa adanya lebih baik ya guys gitu. Bersyukur, benar simple banget. life, simple problem. Simple life, simple problem ya. Lebih baik diam kalau misalnya kita tidak bisa berkata baik-baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Dery. You're welcome. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi cerahan buat kita juga dan juga sahabat Kompas TV. Terima kasih. Dan satu nih ya, dusta atau bohong di dalam Islam adalah merupakan perbuatan yang haram dan juga terlarang. Bahkan dapat menjauhkan si pelakunya menjauh dari keimanan. Begitupun halnya berbohong dalam candaan atau lawakan tetap tidak boleh dilakukan ya. Boleh saja bercanda namun jangan berlebihan, sebagaimana analogi masakan yang terlalu banyak dibumbui bisa menyebabkan masakan itu terlalu asin atau terlalu masam hingga tak dapat dikonsumsi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di program Dengar Kata Ustadz. Jangan lupa terus subscribe YouTube channelnya Beranda Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.